Di bawah lampu jalan, tukang sate berjuang dengan bara. Seorang sosialita turun dengan air mata. Malam itu, dua dunia berbeda saling bertemu. Malam baru saja turun di sudut kota Jakarta, ketika deretan lampu jalan mulai menyala satu persatu. Di bawah salah satu tiang lampu yang sinarnya temaram, berdiri sebuah gerobak sederhana dengan cat yang mulai mengelupas. Bau arang terbakar bercampur dengan aroma daging yang dipanggang menembus udara, menggoda siapa saja yang lewat. Gerobak itu milik Raka, seorang pemuda berusia 30 tahun yang setiap malam setia membakar sate ayam di pinggir jalan. Wajah Raka penuh peluh, kaos oblong lusuhnya sudah dipenuhi noda arang dan minyak. Tangannya cekatan menusukkan potongan daging ke tusukan bambu, lalu membolak-balikan sate di atas bara yang menyala merah. Suara desis lemak yang jatuh ke arang seakan menjadi musik latar hidupnya. Setiap malam, inilah panggung kehidupannya. Tak ada sorotan lampu mewah, hanya cahaya redup lampu jalan dan percikan api kecil dari bara. Di balik kesederhanaannya, ada semangat yang tak pernah padam. Ia ingat jelas wajah ibunya di kampung yang selalu berkata, "Nak, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Selama kau jujur dan kerja keras, hidup akan membawamu ke jalan yang tepat." Kata-kata itu jadi doa yang ia ulang-ulang ketika tubuhnya mulai lelah atau dagangan tidak habis terjual. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Di seberang jalan, sebuah mobil mewah berhenti perlahan. Lampunya menyilaukan, menabrak wajah-wajah pedagang kecil di sekitarnya. Dari dalam mobil terdengar suara musik asing, lagu-lagu hits yang sering diputar di klub malam elit Jakarta. Perlahan pintu mobil terbuka, menurunkan seorang wanita dengan gaun panjang yang berkilauan terkena cahaya lampu jalan. Wanita itu adalah Nadira, sosialita muda berusia 27 tahun yang malam itu baru keluar dari acara pesta di Hotel Bintang 5. Tubuh Nadira harum oleh parfum mahal, wajahnya dipoles riasan sempurna. Sepatu hak tingginya berkilau terkena sinar lampu jalan. Ia melangkah anggun meski sedikit terburu-buru. Tak karena lapar atau sekedar penasaran, ia berhenti di depan gerobak sate Raka. Sebuah pemandangan kontras. Keanggunan wanita kota berdiri di hadapan peluh lelaki sederhana. "Mas, sate ayamnya masih ada?" tanya Nadira dengan suara lembut meski sedikit berjarak. Raka sempat terdiam. Tak menyangka seorang wanita dengan dandanan bak artis muncul di hadapannya. Ia mengangguk gugup. "Masih mbak, mau berapa tusuk?" Nadira tersenyum tipis lalu duduk di bangku plastik yang ada di samping gerobak. Bangku itu seadanya, kakinya bahkan sedikit goyah. Tapi Nadira tampak tak peduli. 10 tusuk sama lontong ya mas?" Saat itu Raka sempat menunduk, menahan rasa aneh yang menjalar di dadanya. Antara kagum, minder, dan heran. Bagaimana bisa seorang wanita seanggun itu memilih makan sate di pinggir jalan, di antara deru kendaraan dan asap arang? Ia mencoba tenang, lalu kembali membolak-balikan sate di atas bara yang menyala merah. Sementara matanya sesekali melirik ke arah Nadira yang sibuk memainkan ponselnya. Bagi Nadira, malam itu bukan sekedar lapar. Ia baru saja meninggalkan pesta ulang tahun seorang sahabatnya, penuh dengan tawa palsu, canda yang hambar, dan minuman mahal yang rasanya tidak pernah benar-benar menyenangkan. Semua yang ada di pesta itu terasa kosong. Saat keluar dari hotel, ia merasakan kekosongan yang menyesakan. Ia butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang sederhana, dan entah kenapa, langkahnya membawanya ke gerobak sate Raka. "Mas, baunya enak sekali," ucap Nadira sambil menarik nafas dalam-dalam seakan menemukan aroma rumah yang lama hilang. Raka tersenyum kaku. "Alhamdulillah kalau Mbak suka. Sate itu memang makanan rakyat. Dari dulu sampai sekarang selalu jadi teman di kala lapar." Ucapan sederhana itu membuat Nadira terdiam. Ada sesuatu yang menampar hatinya. Kata makanan rakyat menggema di telinganya, seakan mengingatkannya bahwa dirinya, dengan semua kemewahan yang ia punya, sudah lama tidak merasakan apa itu duduk bersama rakyat kecil, makan dengan tangan sendiri, tanpa sendok garpu perak, tanpa tatapan kamera atau sorotan sosial media. Sate pun matang. Raka menaruhnya di piring sederhana, menambahkan lontong yang dipotong kasar, lalu menuangkan bumbu kacang kental yang harum. Nadira menatap piring itu dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Saat ia menggigit tusukan pertama, matanya seketika berkaca-kaca.
"Kenapa Mbak?" tanya Raka cemas, mengira sate itu terlalu pedas atau gosong. Nadira menggeleng kepat. "Enggak Mas, rasanya seperti pulang." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar. Ia tidak tahu maksud Nadira, tapi jelas dari sorot matanya ada luka yang disembunyikan. Malam itu, di antara asap sate dan suara kendaraan yang lalu lalang, dua dunia yang sangat berbeda bertemu. Dunia seorang tukang sate yang bergelut dengan kerasnya hidup, dan dunia seorang sosialita yang bergelimang kemewahan, tapi menyimpan kesepian. Bagi Raka, pertemuan itu seperti angin segar di malam panjang yang penuh arang. Bagi Nadira, pertemuan itu seperti menemukan cermin kecil yang memantulkan wajahnya yang sebenarnya, bukan wajah yang selalu ia pajang di pesta dan sosial media. Tapi apa mungkin dua dunia ini bisa berjalan beriringan? Malam semakin larut, pelanggan lain datang silih berganti. Nadira masih duduk di bangku plastik itu, sesekali melirik Raka yang sibuk melayani. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu bekerja, tulus, sederhana, tanpa topeng, yang membuatnya betah. Ia merasa aneh tapi nyaman, dan tanpa sadar, malam itu menjadi awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Angin malam semakin dingin, menusuk kulit Raka yang basah oleh keringat. Di sekelilingnya, deretan pedagang kaki lima lain masih setia menjaga lapaknya. Ada penjual gorengan dengan wajan penuh minak berwarna kecoklatan, ada penjual kopi dengan termos besar, ada pula tukang martabak yang sesekali membunyikan spatulanya di atas loyang panas. Hidup jalanan selalu riuh, tak pernah benar-benar sunyi, seolah menjadi orkestra keras yang menemani para pencari rezeki malam. Di antara riuh itu, sosok Nadira tampak begitu asing, bagai bintang jatuh yang tersesat di langit gelap. Raka berusaha tak terlalu sering menatapnya, tapi sulit. Ada sesuatu yang memantul dari sorot matanya, bukan hanya kecantikan, tapi juga kesepian yang dalam. Sesekali Nadira menatap ke arah jalan, melihat mobil-mobil mewah yang melintas, lalu kembali menunduk pada sate di piringnya. "Mas, biasanya jualan sampai jam berapa?" Nadira membuka percakapan setelah lama terdiam. "Biasanya sampai tengah malam, Mbak. Kadang kalau sate habis cepat, bisa tutup lebih awal. Tapi kalau sepi, ya bisa sampai lewat jam 12. Jawab Raka sambil membolak-balik tusukan sate lain. "Capek ya setiap hari begitu?" Raka tersenyum tipis, lalu mengangkat bahunya. "Capek sih pasti, Mbak. Tapi ya, ini satu-satunya cara saya bisa bertahan. Hidup nggak bisa nunggu kasihan orang kan?" Kalimat itu menusuk hati Nadira. Baginya, hidup seringkali dipenuhi kasihan. Orang yang pura-pura peduli, orang yang memberi hadiah bukan karena tulus tapi demi gengsi. Ia tak pernah benar-benar merasa dicintai tanpa syarat. Bahkan keluarganya sendiri lebih sering membicarakan saham, proyek, dan arisan ketimbang kebahagiaan sederhana. Sejenak ia teringat masa kecilnya. Waktu masih sekolah dasar, ia sering jajan sate di depan sekolah bersama teman-temannya, duduk di bangku plastik yang sama, makan dengan tangan belepotan bumbu kacang, tertawa tanpa beban. Semua itu hilang sejak ia tumbuh besar di lingkungan sosialita. Tempat sendok perak menggantikan tusukan bambu, tempat tawa berganti dengan senyum basa-basi. "Mbak kayaknya bukan orang yang biasa makan di pinggir jalan," ujar Raka tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Nadira tersenyum kecut. "Kelihatan ya?" "Bukan kelihatan, lebih ke cara Mbak duduk, cara Mbak megang tusuk sate. Biasanya orang kalau sering makan di sini udah terbiasa belepotan bumbu. Mbak makannya hati-hati banget, kayak takut kotor." Mereka berdua tertawa kecil, membuat suasana yang semula canggung menjadi sedikit cair. Nadira merasa heran, mengapa seorang tukang sate bisa membuatnya merasa lebih nyaman dibanding teman-teman pesta yang tiap hari bersamanya. Setelah menghabiskan sate, Nadira membuka dompet kecilnya. Di dalamnya hanya ada uang pecahan besar. Ia menyerahkan selembar 100.000 ke Raka. "Waduh Mbak, nggak ada kembalian segini. Harganya cuma 20.000. "Oh, ya sudah. Kembaliannya nggak usah Mas." "Nggak bisa begitu Mbak. Saya kerja cari uang, bukan minta. Saya ambil harga pas aja.
Sisanya saya nggak enak kalau diterima. Ucapan itu membuat Nadira tertegun. Di dunia tempat ia hidup, uang seringkali jadi alat untuk membeli segalanya. Bahkan kehangatan, bahkan rasa hormat. Tapi di depan matanya, ada lelaki yang menolak diberi lebih dari yang seharusnya, karena ia punya harga diri. Nadira merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sudah lama ia rindukan tanpa sadar, yaitu ketulusan. Kalau gitu, saya bungkusin aja beberapa tusuk tambahan biar pas, ya? Tambah Raka dengan senyum ramah. Nadira mengangguk pelan, matanya sedikit berkata-kata. Mobil mewah Nadira masih terparkir di seberang jalan. Sopir pribadinya menunggu dengan wajah kebingungan. Dari kaca mobil, ia sudah beberapa kali melirik ke arah majikannya yang tampak begitu betah duduk di bangku plastik, memakan saten murah dengan senyum puas. Dunia mereka benar-benar terbalik malam itu. Saat Nadira akhirnya berdiri hendak kembali ke mobil, ia menatap Raka sekali lagi. Mas, makasih ya. Sate ini bukan cuma enak, tapi juga bikin saya ingat sesuatu yang udah lama hilang. Raka mengangguk sambil menunduk hormat. Sama-sama Mbak, semoga sehat selalu. Kalau kapan-kapan lewat sini lagi, mampir aja. Nadira tersenyum lalu melangkah ke mobilnya. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh sekali lagi. Ada rasa aneh di hatinya. Seperti magnet yang menariknya kembali pada gerobak kecil itu. Sesuatu yang ia tahu, malam ini hanyalah permulaan. Mobil pun melaju, meninggalkan kepulan asap sate yang perlahan terbawa angin malam. Raka kembali bekerja, tapi pikirannya melayang. Ada perasaan asing menyusup ke dalam dadanya. Campuran kagum, heran, dan entah apa lagi. Ia tahu hidupnya yang sederhana mungkin tak akan pernah bersinggungan lagi dengan wanita seperti Nadira. Tapi di lubuk hatinya, ia diam-diam berharap itu bukan akhir. Di sisi lain, Nadira duduk di kursi mobilnya menatap kosong keluar jendela. Jalanan Jakarta berkilau oleh lampu-lampu kota, tapi tak satu pun bisa mengisi kekosongan hatinya. Hanya aroma sate yang masih menempel di ujung jarinya, yang membuatnya merasa hangat untuk pertama kali setelah sekian lama. Malam itu, di dua hati yang berbeda dunia, lahirlah sebuah benih kecil yang kelak akan tumbuh menjadi kisah penuh luka, tangis, dan cinta. Siang hari di Jakarta selalu terasa panas. Jalanan macet, suara klakson bersahutan, dan gedung-gedung tinggi berdiri angkuh menantang langit. Di salah satu apartemen mewah lantai 28, Nadira baru saja bangun dari tidurnya. Tirai jendela besar terbuka, memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk, tapi di dalam ruangan itu terasa sepi, hampa, tak ada suara tawa keluarga atau aroma masakan rumah. Nadira melangkah pelan menuju meja makan, di mana hanya ada secangkir kopi hitam yang sudah disiapkan asisten rumah tangga. Ia duduk sendiri, memandangi secangkir kopi itu tanpa semangat. Malam tadi, pikirannya masih tertinggal di bangku plastik pinggir jalan, bersama aroma sate dan sosok lelaki sederhana yang membuat hatinya terasa aneh. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka ponselnya. Notifikasi WhatsApp grup sosialita ramai sekali. Obrolan tentang pesta berikutnya, tas edisi terbatas, liburan ke Eropa. Semua itu biasanya membuat Nadira sibuk dan ikut tertawa. Tapi hari ini rasanya kosong. Tiba-tiba, ia teringat ucapan Raka. Hidup gak bisa nunggu kasihan orang kan? Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Dunia Nadira selama ini justru penuh dengan kasihan, atau lebih tepatnya, pura-pura peduli. Ia sadar betapa jauh dirinya terseret arus kehidupan glamor yang sebenarnya tidak pernah ia pilih dengan sepenuh hati. Sementara itu, di sudut lain kota, Raka tengah sibuk berbelanja di pasar tradisional. Bajunya sederhana, celana jeansnya pudar, tapi semangatnya besar. Ia menawar daging ayam, memilih satu persatu dengan teliti, memastikan kualitas tetap terjaga. Bang Raka, dagangan semalam laku semua ya? Sapa penjual ayam sambil tersenyum. Alhamdulillah abis, rezeki gak kemana, jawab Raka dengan wajah lega. Ia ingat wajah Nadira, cantik tapi rapuh, duduk di bangkunya semalam. Entah kenapa bayangan itu membuatnya merasa harus bekerja lebih keras, seakan ada seseorang yang diam-diam ia ingin banggakan. Namun ia segera menggeleng, mengingat kenyataan
dirinya hanya tukang sate pinggir jalan. Wanita seperti Nadira terlalu jauh untuk dijangkau. Sore harinya, Nadira menghadiri sebuah arisan di rumah mewah salah satu temannya. Musik lembut terdengar, meja penuh dengan kue-kue mahal, wanita-wanita berpakaian glamor tertawa dengan suara tinggi. Tapi, di tengah semua itu, Nadira merasa asing. "Dir, kok kamu diam aja? Biasanya kamu paling cerewet kalau ada bahasan tas Air mesti baru," celetuk salah satu temannya. Nadira tersenyum hambar. "Lagi gamut aja." Temannya tertawa kecil lalu berbisik ke yang lain. Nadira tahu mereka akan membicarakannya di belakang. Dunia ini begitu dangkal, penuh kepura-puraan. Dan di tengah riuh tawa palsu itu, bayangan sate di pinggir jalan justru lebih membekas dalam ingatannya. Malam pun tiba. Dan tanpa sadar, langkah Nadira kembali membawanya ke jalan semalam. Mobilnya berhenti. Supirnya menoleh heran. "Mbak Nadira, mau mampir lagi ke sini?" "Iya, kamu tunggu aja di mobil." Nadira turun dan sekali lagi duduk di bangku plastik yang sama. Raka menoleh, wajahnya jelas terkejut, tapi cepat kembali menunduk bekerja. "Loh, Mbak, balik lagi?" tanyanya dengan nada setengah bercanda. Nadira tersenyum. "Iya mas, kayaknya saya kangen sama sate Mas Raka." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari pertemuan yang berulang. Malam demi malam, Nadira semakin sering datang. Kadang ia hanya makan sate, kadang duduk lebih lama, mengobrol ringan tentang hidup. Raka bercerita tentang perjuangannya, tentang ibunya di kampung yang selalu menunggu kabar. Nadira pun sesekali membuka sedikit kisahnya meski tak pernah sepenuhnya. Hingga suatu malam, Nadira berkata dengan lirih, "Mas, enak ya hidup mas. Meskipun sederhana, kelihatan jujur dan apa adanya." Raka terdiam, lalu menatapnya penuh tanya. "Mbak Nadira bilang enak. Saya tiap malam ngadepin asap arang. Kadang dagangan gak laku, kadang hujan bikin basah kuyup. Enaknya di mana?" "Enaknya..." Mas masih bisa ketawa jujur. "Hidup saya penuh tawa. Tapi saya sendiri gak pernah tahu mana yang tulus." Raka tak tahu harus menjawab apa. Malam itu, hanya menatap Nadira yang matanya berkaca-kaca. Wajah cantiknya tampak begitu rapuh di balik makeup mahal. Di dalam hati, Raka merasa ada sesuatu yang sedang berubah. Dunia mereka berbeda, tapi percakapan-percakapan kecil ini seakan menembus dinding yang memisahkan. Namun ia juga tahu, setiap langkah lebih dekat dengan Nadira adalah langkah menuju jurang yang tak pasti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira bukan hanya pulang dengan aroma sate di tangannya, tapi dengan rasa hangat di hatinya. Rasa yang membuatnya takut sekaligus ingin kembali lagi. Hujan turun deras malam itu. Jalanan licin, lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, dan udara basah menusuk hingga ke tulang. Raka tetap membuka gerobaknya, meski pelanggan yang datang jauh lebih sedikit dari biasanya. Sate-sate yang dibakar menimbulkan aroma sedap, tapi dingin malam membuat orang lebih memilih berdiam di rumah. Raka menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa khawatir. Kalau malam ini sepi, penghasilannya bisa jauh berkurang. Padahal ia harus mengirim uang untuk ibunya di kampung yang sedang sakit. Ia menatap bara arang yang meredup, seolah sedang berbicara dengan nasib. Di tengah derasnya hujan, sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Pintu terbuka, dan sosok yang sudah tak asing lagi turun dengan payung. Nadira. Ia melangkah hati-hati, sepatunya sedikit terkena cipratan air. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti habis menangis. "Mas Raka," suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Raka terkejut. Buru-buru menyingkirkan gerobaknya sedikit agar Nadira bisa berteduh. "Mbak Nadira, hujan-hujan begini malah kesini. Kenapa nggak di rumah aja?" Nadira duduk di bangku plastik, merapatkan jaket tipisnya. Saya cuma butuh tempat yang tenang, tempat yang nggak penuh kebohongan." Raka terdiam. Ada kesedihan yang nyata di sorot mata Nadira malam itu. Ia tak lagi terlihat seperti wanita glamor yang selalu tersenyum di pesta. Ia tampak rapuh, sendirian, seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Kalau mau cerita, silahkan Mbak. Saya cuma tukang sate, nggak punya apa-apa.
Tapi telinga saya gratis untuk siapa saja, ucap Raka dengan lirih. Nadira tersenyum tipis, lalu matanya berkaca-kaca. Mas tahu nggak, di rumah besar yang saya tinggali, saya merasa paling kesepian. Orang tua saya sibuk dengan bisnis, adik saya kuliah di luar negeri. Saya cuma ditemani asisten dan supir. Kalau ada pesta, semua teman tertawa, tapi saya tahu itu tawa palsu. Mereka nggak peduli sama saya. Mereka cuma peduli saya pakai tas apa, sepatu apa, mobil apa. Air matanya menetes perlahan, bercampur dengan rintik hujan yang terbawa angin. Saya capek, Mas. Semua orang lihat saya bahagia, padahal di dalam hati saya hancur. Raka menunduk, hatinya ikut terhimpit. Ia tahu betul rasanya kesepian, meski dari dunia yang berbeda. Ia hidup tanpa ayah sejak kecil. Ibunya banting tulang demi menyekolahkannya. Ia sendiri memilih berhenti sekolah dan bekerja demi ibunya bisa makan. Ia tahu arti luka yang disembunyikan. Mbak Nadira, kadang orang kaya itu nggak selalu bahagia. Sama seperti orang miskin nggak selalu menderita. Bedanya cuma kami yang miskin bisa menjerit, bisa mengeluh. Kalau orang kaya menjerit, siapa yang mau percaya? Nadira menatap Raka dengan mata yang basah. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada semua nasihat motivasi yang pernah ia dengar. Malam itu, di tengah hujan dan asap sate, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai sosialita, bukan sebagai simbol kemewahan. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, menahan gemetar. Mas Raka, saya iri sama Mas. Meski hidup susah, Mas masih bisa jujur sama diri sendiri. Saya bahkan gak tahu siapa diri saya sebenarnya. Raka tak menjawab, hanya menambahkan sate di atas bara, membiarkan keheningan berbicara. Dalam keheningan itu, ada rasa yang tumbuh, rasa yang membuat jarak antara mereka semakin tipis, meski dinding dunia tetap menjulang tinggi. Malam itu Nadira pulang dengan hati yang lebih ringan, tapi juga lebih kacau. Di dalam mobilnya, ia menatap hujan di kaca jendela sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku sedang jatuh pada sesuatu yang mustahil? Sedangkan Raka setelah menutup lapak, berdiri lama di bawah sisa gerimis. Ia menatap jalan yang sepi, memikirkan wajah Nadira yang penuh luka. Di hatinya, ada rasa iba, kagum, dan takut bercampur jadi satu. Ia tahu, semakin sering Nadira datang, semakin sulit ia menjaga hatinya. Namun malam itu ia sadar, luka yang tak terlihat bisa lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Dan tanpa mereka sadari, percikan kecil itu mulai membakar api yang bisa menghangatkan atau justru menghanguskan keduanya. Hari-hari berikutnya, gerobak sate Raka tidak pernah sepi dari kehadiran Nadira. Hampir setiap malam, meski terkadang hanya sebentar, Nadira selalu menyempatkan diri mampir. Awalnya, para pedagang di sekitar hanya melirik heran, tapi lama-lama mereka mulai berbisik-bisik. Itu kan sering kesini, cewek cantik naik mobil mewah itu. Iya heran ya, kok mau-maunya nongkrong di sini, makan sate di pinggir jalan? Jangan-jangan ada apa-apa sama si Raka? Bisikan itu semakin lama semakin nyaring. Bahkan beberapa pelanggan setia Raka mulai bertanya-tanya. Raka hanya menanggapi dengan senyum hambar, berusaha tidak menanggapi gosip yang semakin liar. Namun dalam hati, ia gelisah. Ia takut Nadira mendengar dan merasa malu. Malam itu, ketika Nadira kembali datang, Raka mencoba menjaga jarak. Ia melayani seperti biasa, tapi tidak banyak bicara. Nadira menyadarinya. "Mas, kenapa malam ini diam saja?" Tanyanya sambil menatap penuh selidik. Raka tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, Mbak. Lagi capek aja." Padahal hatinya bergejolak. Ia ingin berkata jujur, bahwa ia takut. Takut semakin dekat, takut semakin terbiasa dengan kehadiran Nadira, takut akhirnya harus kehilangan. Namun bibirnya terlalu berat untuk mengucapkannya. Sementara itu, di dunia Nadira, tekanan datang dari arah yang berbeda. Suatu sore, ia duduk di ruang tamu apartemen bersama ibunya yang baru pulang dari perjalanan bisnis. Sang ibu menatapnya dengan tatapan penuh kritik, seperti biasa.
Nadira, Mama dengar kamu sering keluyuran malam. Bahkan supir bilang kamu suka mampir ke tempat-tempat aneh. Apa betul? Nadira menunduk, jantungnya berdegup kencang. Enggak, Mah. Cuma cari udara seger aja. Udara seger apa di jalanan? Kamu itu anak orang berada. Jangan bikin malu keluarga. Kalau bos-bos papa tahu anaknya nongkrong sama pedagang kaki lima, apa kata mereka? Ucapan itu menghantam Nadira seperti cambuk. Ia tahu betul bagaimana keluarganya memandang dunia. Ada kasta, ada jarak, ada garis yang tak boleh dilanggar. Dan Raka ada di dunia yang paling jauh dari garis itu. Malamnya, Nadira tetap datang ke gerobak sate. Tapi kali ini ia duduk dengan wajah muram. Raka menatapnya cemas. Mas Nadira, ada apa? Mukanya nggak seperti biasanya. Nadira menghela panjang napas. Mas, kadang saya bingung. Kenapa saya betah di sini, padahal semua orang di sekitar saya pasti akan menganggapnya aneh. Bahkan mungkin hina. Raka menelan ludah, lalu menunduk. Ya, mungkin karena di sini nggak ada pura-puraannya, Mbak. Tapi saya ngerti kok, dunia Mbak jauh berbeda sama saya. Kalau Mbak berhenti datang, saya nggak akan marah. Saya paham diri saya siapa. Ucapan itu membuat dada Nadira perih. Ada sesuatu yang menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak peduli pada dunia glamornya, bahwa ia lebih memilih duduk di bangku plastik bersama Raka daripada di pesta penuh kemewahan. Tapi kata-kata itu tertelan. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah beban suasana. Nadira menggenggam tusuk sate erat-erat. Seolah itu satu-satunya hal yang nyata yang ia punya malam itu. Raka, dengan segala keterbatasannya, justru menjadi tempat ia merasa paling hidup. Namun mereka berdua tahu, ada dinding besar yang semakin hari semakin nyata. Bukan hanya soal kaya dan miskin, tapi soal harga diri, pandangan orang, dan dunia yang siap menghakimi mereka. Di ujung malam, sebelum kembali ke mobilnya, Nadira berkata lirih, Mas Raka, kalau suatu hari saya nggak bisa datang lagi, jangan salahkan saya ya. Dunia saya bukan dunia Mas. Raka hanya menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan ancaman, tapi peringatan. Dan di dalam hatinya, ia merasa sedang berdiri di sebuah persimpangan. Melanjutkan kedekatan ini dengan resiko luka, atau menjauh sebelum semuanya terlalu dalam. Tapi yang pasti, malam itu keduanya sadar. Apapun yang mereka rasakan sudah tak bisa dihapus begitu saja. Suatu malam, jalanan depan gerobak sate Raka lebih ramai dari biasanya. Namun bukan karena pembeli yang banyak, melainkan karena bisik-bisik dan tatapan orang yang tak lagi bisa ia abaikan. Itu loh, cewek sosialita yang sering kesini. Katanya anak pengusaha besar. Masa sih? Apa nggak salah lihat? Lah jelas, saya pernah lihat fotonya di majalah. Kok bisa ya nongkrong sama tukang sate? Raka pura-pura sibuk membolak-balik sate meski telinganya panas menahan malu. Ia tahu dunia jalanan tidak pernah kehabisan bahan gosip. Dan malam itu, gosip tentang dirinya dan Nadira menjadi santapan empuk. Nadira datang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak tegang, matanya gelisah. Begitu duduk di bangku plastik, ia langsung berkata, Mas, saya nggak bisa lama-lama. Papa dan Mama mulai curiga. Mereka tahu saya sering keluar malam, dan saya sudah beberapa kali hampir ketahuan. Raka terdiam. Ada rasa kecewa yang tak bisa ia sembunyikan, tapi juga rasa takut untuk Nadira. Mbak, lebih baik jangan datang lagi kalau memang berbahaya. Saya nggak mau jadi penyebab Mbak dimarahi orang tua. Nadira menatap Raka, suaranya bergetar. Tapi Mas, ngerti nggak? Di rumah saya seperti penjara. Semua sudah diatur. Bahkan, mereka sudah menjodohkan saya dengan anak seorang pengusaha. Katanya demi bisnis keluarga. Kata-kata itu menampar Raka keras sekali. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menunduk dalam-dalam, menatap arang yang merah menyala. Hatinya seperti terbakar, bukan oleh api sate, tapi oleh kenyataan bahwa ia hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Mbak, itu pilihan hidup Mbak. Saya nggak bisa apa-apa. Bukan pilihan saya, Mas. Itu pilihan mereka. Suara Nadiha meninggi, matanya berkaca-kaca.
Kalau saya boleh memilih, saya lebih memilih duduk di sini, makan sate sederhana, daripada hidup di istana tapi sendirian. Keheningan panjang menyelimuti. Hanya suara desis lemak sate yang jatuh ke bara berpadu dengan suara motor lalu lalang. Raka menggenggam erat tusuk sate di tangannya, hampir patah. Ia ingin berkata bahwa ia juga ingin Nadira tetap datang, bahwa ia ingin melindungi wanita itu dari kesepian yang membunuhnya. Tapi mulutnya terkunci, karena ia tahu dunia mereka tak pernah benar-benar sejajar. Keesokan harinya, masalah menjadi semakin nyata. Beberapa pedagang mulai terang-terangan meledek. Wah, Bang Raka sekarang naik kelas ya, pacar anak orang kaya. Hati-hati bang, jangan-jangan nanti cuma main-main doang. Raka mencoba mengabaikan, tapi hatinya perih. Ia tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Apa mungkin seorang Nadira benar-benar serius dengan dirinya? Sementara itu di apartemennya, Nadira duduk di meja makan dengan wajah muram. Ayahnya menatapnya tajam. Nadira, besok kamu ikut papa ke acara gala dinner. Kamu harus kenalan sama Adrian, anaknya Pak Surya. Dia calon suami yang tepat buat kamu. Jangan bikin malu keluarga. Nadira mencoba membantah. Pah, saya nggak mau dijodohkan. Ini bukan soal mau atau nggak mau. Ini soal masa depan keluarga kita. Kamu harus tahu diri, Dir. Hidupmu sudah mama papa siapkan. Jangan macam-macam. Tangis Nadira pecah setelah ayahnya berlalu meninggalkannya sendirian di meja makan yang penuh hidangan mahal tapi hambar. Ia merasa hancur. Hidupnya bukan miliknya sendiri. Malam itu, Nadira tetap nekat pergi ke gerobak sate. Wajahnya penuh luka. Matanya sembab. Raka kaget melihatnya. Mbak, kenapa maksa datang? Mukanya kayak habis nangis. Mas, suara Nadira parau. Kalau suatu hari saya dipaksa menikah sama orang lain, apa Mas masih mau ingat saya? Raka menatapnya lama. Hatinya berperang. Bagian dirinya ingin berteriak bahwa ia tidak akan pernah melupakan Nadira. Tapi bagian lain ingin melindungi dirinya sendiri dari luka yang lebih dalam. Yang penting, Mbak bahagia, itu aja. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata Raka terasa seperti pisau, dingin, tajam, menorehkan luka. Ia ingin berjerit bahwa kebahagiaannya ada di dekat lelaki ini, bukan di gedung-gedung mewah keluarganya. Tapi lidahnya keluh. Malam itu mereka duduk dalam diam, hanya ditemani suara hujan rintik dan asap sate yang mengepul ke langit. Dua hati yang ingin bersatu, tapi dipaksa berada di persimpangan. Dan dari persimpangan itu, mereka tahu, keputusan apapun yang diambil akan selalu punya harga. Harga yang mungkin terlalu mahal untuk keduanya. Malam itu, gerobak sate Raka lebih sepi dari biasanya. Langit Jakarta mendung, tapi udara terasa panas dan pengap. Raka duduk di bangku plastiknya, menatap bara arang yang perlahan mengecil. Hatinya gelisah, pikirannya penuh oleh wajah Nadira. Sejak perbincangan terakhir, ia tahu waktu mereka semakin sempit. Tak lama, sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Dari dalam, Nadira turun dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru saja menangis lagi. Ia duduk tanpa berkata apa-apa, hanya memeluk kedua lututnya, menatap arang yang berasap tipis. Raka memberanikan diri bicara. Mbak Nadira, kenapa lagi? Ada masalah di rumah? Nadira menghela napas panjang. Mas, mereka udah tentuin tanggal lamaran, minggu depan. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Suara jalanan, klakson kendaraan, bahkan desis sate di atas bara mendadak hilang dari telinganya. Yang tersisa hanya suara jantungnya sendiri yang berdegup keras. Ia mencoba menahan perasaan, tapi wajahnya jelas menunjukkan luka. Nadira menatapnya, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Mas, saya nggak mau. Saya nggak cinta sama dia. Tapi apa daya, semua ini udah diatur. Raka menunduk, suaranya berat. Mbak, kalau gitu, buat apa datang ke sini?
Kalau akhirnya Mbak nikah sama dia, saya cuma jadi orang bodoh yang nunggu sesuatu yang gak pernah bakal terjadi. Nadira menggenggam tangan Raka dengan erat. Mas, jangan bilang begitu. Saya datang karena cuma di sini saya merasa hidup. Cuma sama Mas saya bisa jadi diri sendiri. Kalau besok saya dipaksa menikah, saya nggak tahu apakah saya masih bisa bertahan. Raka menatap genggaman itu. Tangannya kasar, penuh bekas arang, sementara tangan Nadira halus, wangi, lembut. Dua tangan dari dunia berbeda, tapi malam itu menyatu dalam rasa yang sama. Takut kehilangan. Apa yang Mbak mau dari saya? Tanya Raka dengan suara gemetar. Saya nggak minta apa-apa, Mas. Saya cuma mau Mas janji. Jangan lupa saya. Jangan biarkan saya hilang begitu aja. Mata Raka berkaca-kaca. Ia jarang menangis. Tapi kali ini rasanya dada terlalu sesak. Bak, saya cuma tukang sate. Saya nggak punya apa-apa buat diperjuangkan. Tapi kalau soal janji, saya janji. Saya nggak akan pernah lupa sama Mbak Nadira. Tangis Nadira pecah, ia menunduk, bahunya bergetar, sementara Raka hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, di tengah asap sate yang mengepul, janji itu terucap. Janji yang lahir dari cinta yang tak mungkin punya jalan. Beberapa pelanggan datang, membuat mereka buru-buru melepaskan genggaman. Nadira menghapus air matanya, berusaha kembali terlihat tenang, tapi matanya masih merah dan hatinya masih hancur. Malam itu Nadira pulang dengan hati yang penuh ketakutan. Ia tahu waktu bersama Raka sudah dihitung dengan hari, bahkan mungkin dengan jam. Sementara Raka duduk sendirian setelah menutup lapak, menatap jalanan sepi, janji itu terus teringang di kepalanya. Saya janji, saya nggak akan pernah lupa sama Mbak Nadira. Namun jauh di lubuk hatinya, Raka bertanya pada dirinya sendiri, apa artinya janji jika dunia tak pernah mengizinkan mereka bersama?